Terdengar Ibu. Terdengar, Bu. Oke, mulai ya. Eh, Kayaknya harus show screen ya kalau. Hmm, PPT-nya udah muncul? Udah, Bu. Sudah di slide silabus, terus ini berubah nggak slide-nya? Berubah Ibu. Oke, ya, kalau slide saya mantap, tolong diinfo. Oke, selamat pagi. Awalnya saya nggak pernah pikir ada online lagi. Ya, jadi demi keamanan bersama, ada beberapa mahasiswa yang ngechat saya bahwa tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk ke kampus. Ada yang dari MK pagi ini, ada yang dari MK siang, terutama mahasiswa-mahasiswa baru, bahwa tidak diizinkan orang tuanya untuk ke kampus. Nah, jadi udah saya tanya dengan jurusan sama dekan, ternyata banyak juga MK-MK yang online hari ini, karena orang tuanya mengkhawatirkan transportasi untuk pulang. Pergi bisa, nanti pulangnya takutnya susah. Jadi ya udah, kalian di kampus atau di rumah? Atau kalian mau ikut demo? Di rumah Ibu. Ada yang di kampus? Di rumah, Bu. Sudah is di mana? Di kampus, Bu. Ada yang kuliah offline hari ini? Tidak, Bu. Nah, ikut demo. Oh ya udah, yang ikut demo hati-hati ya pokoknya. Hati-hati bukan terhadap sesama pendemo ya, hati-hati dengan yang penyusup itulah ya. Oke, saya mulai ya. Jadi hari ini materi Lindo terakhir. 2 minggu kemarin udah, hari ini materi Lindo terakhir. Jadi kita akan bahas tentang analisis sensitivitas. Kalau kemarin kita pernah running, tapi sensitivitasnya kita klik no. Nah, sekarang kita akan bahas tentang analisis sensitivitas. Kemudian ada model transportasi. Kalau di program linear kita ada belajar metode Northwest Corner, stepping stone, least cost. Nah, seperti itu. Kali ini kita nggak belajar metode itu, tapi ngerjain model transportasi dikerjakan dengan program Lindo. Terus ada model penugasan. Kalian pernah belajar metode Hungarian. Nah, kalau Hungarian itu manualnya, sekarang kita ngerjainkannya semuanya pakai Lindo. Terakhir ada model integer programming. Untuk yang ngambil MK integer programming, saya belum ngajar ke pakai linggonya, tapi kali ini kita akan coba dulu nanti pakai Lindo. Semua yang kita pelajari di Lindo dari minggu pertama, kedua sampai pagi ini minggu ketiga itu semuanya eh, model linear, masih linear. Jadi Lindo itu cuma bisa untuk model yang bentuknya linear. Jadi kalau dia linear artinya fungsi tujuan linear, kendalanya juga linear. Minggu depan kita baru ke Linggo. Linggo itu artinya udah pakai bisa linear dan bisa non linear. Nah, ini contoh kasus program linear seperti biasa. Jadi dia ada fungsi tujuan, maksimumkan 2x1 tambah x2 tambah 3x2, 3x3. Dengan kendala yang pertama, x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 400. 2x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 500. Nanti saya coba input ya. Nah, ketika kita input programnya di Lindo, ya kan, seperti biasa, ketika di Kompa berhasil, kita solve, nanti akan ada muncul pop-up seperti ini. Do range sensitivity analysis. Mau pakai sensitivity analysis nggak? Kali ini kita klik yes. Kalau sudah diklik yes, nah, dia akan muncul, dia akan muncul seperti ini. Kemarin 2 minggu ke depan kita cuma seperti ini. Mungkin dari beberapa kalian ada yang coba klik yes. Kalau kita klik no, cuma muncul yang di atas, cuma sampai tulisan number iteration sama dengan 1, cuma sampai situ. Tapi kalau kita udah klik yes di analisis sensitivitas, ada yang di bawah ini, ranges in which the basis is unchanged. Nah, di sini. Jadi yang di atas, kalau seperti ini berapa? Masih ingat kan? Berapa nilai fungsi tujuannya, Z-nya?
Berapa nilai fungsi tujuannya Z-nya? 1200, Bu. Dengan nilai X1 berapa? 0. Z-nya 1200. X1-nya 0. X2-nya 0. dan X3-nya 400. ya titik itu koma kalau di sini. Itu hasil yang kita kemarin. Kalaupun misalnya persoalannya cuma dikasih model, jadi kamu sih cukup jawabnya Z-nya 1200, X1 0, X2 0, X3 400. Tapi kalau dia soal cerita, ada persoalan realnya, berarti silakan dijawab biaya produksi yang dibutuhkan sekian dengan jumlah dengan jumlah misalnya jenis roti coklat yang diproduksi tidak ada, roti serikaya tidak diproduksi, misalnya. Nanti roti stroberi yang diproduksi sebanyak 400 unit. Tolong dibuat satu kalimat terakhir analisisnya. Nah, sekarang hari ini kita ada bawahnya itu mengerjakan analisis sensitivitas. Kalau klik analisis sensitivitas di klik yes, akan muncul seperti di bawah ini. Pasti ada yang namanya OBJ itu Objective Coefficient Range. Jadi range koefisien objektif. Kalau koefisien objektif artinya range yang ada di fungsi tujuan. Terus nanti di sebelah kiri ada muncul variabel. Variabel keputusan benar ada X1, X2, sama X3. Kemudian ada yang namanya current coefficient, artinya koefisien sekarang. Terus di kolom yang di tengahnya lagi sebelah kanan itu ada namanya allowable increase. Increase kan naik, jadi kenaikan yang diizinkan. Paling ujung lagi sebelah kanan ada allowable decrease, penurunan yang diizinkan. Jadi dia boleh naik, boleh turun, ada interval atau nilai yang diboleh dinaikkan sampai berapa, nilai yang diturunkan sampai berapa. Terus bagian bawah itu ada namanya right hand side range, perubahan nilai sisi kanan. Ini perubahan nilai sisi kanan. Sama, dia ada baris, kita lihat kendalanya ada berapa. Kalau kendalanya ada 2, berarti dia ada barisnya ada 2. Terus ada current RHS, nilai sisi kanan, right hand side, nilai sisi kanan sekarang. Allowable increase, nilai yang diizinkan untuk naik. Allowable decrease, nilai yang diizinkan untuk turun. Model tadi, coba saya tulis. Model tadi di kasus tadi, dia kan buatnya max 2x1 tambah x2 tambah 2x3. Tulisan merah saya muncul nggak? Muncul, Ibu. Nah, x2 tambah x3 kurang dari 400. 2x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari 500. Harusnya ada lagi kendala non negatif. Nah, dari sini udah terlihat kalau variabel keputusannya itu ada 3. Ya, variabel keputusannya ada X1, X2, sama X3. Makanya di sini ada nih, X1, X2, sampai sama X3. Kemudian ada berapa kendalanya? Right hand side-nya ada 1, ada 2. Right hand side-nya ada 1, ada 2. Ini sama ya, 3 di fungsi tujuan, 2 di kendala. 2 di sisi kanan. Karena kendalanya ada 2 baris. Baris yang X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 400. Baris kedua yang ini, 2x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 500. Tapi kenapa dia buat row 2, row 3? Karena fungsi tujuannya dia bilang row 1. Tidak masalah itu. Baris pertama itu fungsi tujuan. Kendala pertama jadi row 2. Kendala kedua jadi row 3. Jadi seperti ini. Yang di atas kamu udah paham cara menentukan nilai Z, X1, X2, X3. Sekarang kita lihat yang di bawah ini. Kita bahas satu-satu. Jadi kalau udah muncul ini bukan inilah hasilnya. Enggak. Ini udah hasil kan? Sekarang kita analisis apa arti dari sini. Nilai koefisien fungsi tujuan. Katanya X1 current koefisiennya 2. Lihat di model tadi, benar kan? 2x1. Cukup lihat ini fungsi tujuan. Benar ya? 2x1. Berapa koefisien X2? Berapa koefisien X2? 1, Bu. 1. Tidak ada angka sini, bukan 0, berarti 1. Ini benar. X2-nya 1. Koefisien X3 berapa? 3, Bu. Oh,
Saya salah atau Bisa ya. saya salah atau apa? 3 ya? Oh, udah lagi dengar gue kira nggak bisa. Oke, benar. Saya salah tulis ya, sorry. 3. 3. Nah, 3 ya. Nah, 3 di sini. Oke, current coefficient tuh yang di model awal, di soalnya lah 2, 1, 3. Sekarang katanya allowable increase dia boleh naik 1. Jadi kalau 2, kalau naik itu di mana-mana tambah apa kurang? Gaji naik, uang jajan naik, itu kira-kira menambah atau berkurang? Menambah. Nah, bertambah ya. Jadi kalau koefisien fungsi tujuan kita namakannya C1, C2 sama C3. Jadi analisis sensitivitas, mungkin saya ulang dulu, analisis sensitivitas itu apa? Analisis kelayakan. Dia akan menganalisis, melihat seberapa jauh perubahan diperbolehkan, tapi solusinya tetap optimal. Dari tadi kita udah ngitung dari awal, udah tahu solusi optimalnya 1.200. Ya, tapi kita boleh menganalisis, nilainya boleh berubah-ubah nggak masih? Kalau boleh berubah, seberapa banyak sih perubahannya, seberapa banyak bertambah, seberapa banyak dia boleh berkurang. Tapi fungsi tujuannya harus tetap optimal. Tidak boleh bertambah jadi kurang, tidak boleh berubah jadi kurang gitu. Jadi kalau kasusnya max berarti dia tidak boleh jadi kurang. Kalau kasusnya minimum, fungsi tujuannya tidak boleh jadi nambah. Kan diminta yang minimum, paling kecil, jangan jadi besar kayak gitu ya. Nah, sekarang ini koefisiennya. Jadi C1 tuh koefisiennya 2, C2 itu 1, C3 itu 3. Allowable increase tadi tambah katanya. Jadi 2 itu cuma boleh tambah 1. Jadi berapa kalau 2 tambah 1? 3 kan? 2 tuh cuma boleh tambah 1, jadi 3. Terus sebelah kanannya ada allowable decrease, itu turun, infinity, boleh turun sampai tak hingga. Jadi kalau 2 dikurang tak hingga, berarti ya anggap aja tak hingga gitu kan. Dia boleh turun sampai tak hingga. Jadi buat dari, terserah turunnya berapa. Jadi min ya, kalau sebelah kiri. Jadi dari min tak hingga, kecil sama dengan C1, kecil sama dengan 3. Oke, terus logikanya, saya buat sini, logikanya kita berharap nilai C1, C2, C3, nanti sisi kanan ya, B1, B2, kita tuh berharap semuanya lebih besar sama dengan 0, harusnya seperti itu. Jadi, walaupun dia intervalnya minta hingga kecil sama dengan C1, kecil sama dengan 3, ya harapannya C1 paling besar cuma sampai 3. Sekarang C2. C2 itu current koefisiennya 1. Dia boleh naik sebanyak 2. Jadi berapa? 1 tambah 2. 3, Bu. 3. Allowable decrease-nya infinity. Berarti tetap min tak hingga. Sekarang C3. Dari angka 3 katanya. Current koefisiennya 3 bisa naik sampai tak hingga. Oke, berarti 3 tambah tak hingga berarti tak hingga. Terus allowable decrease-nya 1. 3 kurang 1. Jadi 2. Paham nggak yang fungsi tujuannya? Jadi nilai C1 boleh berubah sampai kurang dari sama dengan 3. C2 yang awalnya 1 di model awal boleh berubah sampai dengan 3. C3 dia boleh naik sampai tak hingga, tapi kalau diturunkan dia cuma boleh sampai 2. Gitu. Ada pertanyaan yang fungsi tujuan? Jadi yang saya butuhkan interval seperti ini analisisnya. Terus right hand side, sisi kanan. Ini yang di soal tadi yang saya circle warna ungu. Sisi kanannya B1, kita biasa pakai sisi kanan, itu namanya B1. Sisi kanan pertama, sisi kanan kedua. Jadi B1 nilai awalnya ini 400 nih. Jadi 400 kan? B2 500, current RHS-nya 500. 400 dia boleh naik 100. Jadi
Berapa kalau naik 100? 400 naik 100. Terus. Terus dia boleh turun 400. 400 kurang 400. 0. Jadi increase-nya saya buat kode tambah, decrease-nya saya buat kode kurang. Sekarang bagaimana dengan B2? 500. Boleh naik sampai tak hingga. Oke, berarti tak hingga. 500 boleh turun 100. Jadi 100. 100. Nilai sisi kanan. Nih, nilai sisi kanannya B1-nya ada pada interval 0 sampai 500, B2-nya boleh lebih besar sama dengan 400 sampai tak hingga. Kalau buat interval di matematik kan ini pasti kayak ini, kecil sama dengan, kecil sama dengan. Nggak usah pusing pakai kombinasi, ada besar, ada kecil. Nggak, ini aja rapi udah. Angkanya udah pasti terurut dari yang kecil nanti sampai yang kanannya lebih besar. Apa arti 400 500 ini? Kalau contoh kasus misalnya jumlah tenaga kerja yang tersedia 400 jam. Jadi tenaga kerjanya boleh tambah sampai 500 jam. Jumlah bahan baku yang dimiliki hanya 500 kilogram. Kalau kita mau hemat nih biar biaya produksinya tidak besar, jadi boleh dikurangi sampai 400 kilogram kayak gitu. Dah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan ini? Input di Lindonya bisa ya, jadi saya nggak inputkan Lindonya lagi, kamu coba input aja Lindonya dari model yang tadi ya. Oke, ini mau di capture, kalau nggak saya hapus. Udah? Perlu di capture nggak ini? Sudah, Ibu. Saya record juga, nanti saya share rekaman Zoom hari ini di e-learning pertemuan 3. Kayaknya yang lama-lama ada Zoom-Zoom lama, saya nggak hapus tuh e-learningnya. Nah, ini contoh yang lain. Kalau modelnya maksimumkan, kendalanya ada yang besar, ada yang kecil, kombinasi seperti ini. Ya, ketik kayak biasa udah bisa kamu dari minggu lalu, silakan diketik ini nanti boleh dicoba. Terus saya mau bagaimana do rate sensitivity analysis kalau kita klik yes. Kalau kita klik yes. Nah, munculnya seperti ini. Saya salin ya. Max 15x1 plus 25x2 3x1, 4x2 besar sama dengan 12. 2x1 tambah x2 besar sama dengan 6. 3x1 tambah 2x2 kurang dari 9. Yang mana variabel keputusannya? Yang mana variabel keputusannya? 67,5. Variabel keputusan. X1 X1 dan X2. Oke, X1 dan X2, nilai Z-nya dapat 67,5, ini nilai Z. Ya, nilai X1-nya berarti dapatnya 2, X2-nya 1,5. Oke. Sekarang kalau analisis sensitivitas, bikin range-nya, jadi gimana? Bikin range-nya, berarti ini objektif koefisien range, berarti ini C1, C2. Sisi kanan berarti karena kendalanya ada 3, benar dia, B1, B2, B3. Bagaimana perubahan koefisien fungsi tujuannya? Analisis sensitivitasnya. Untuk C1 gimana? C1 koefisiennya 15. Benar ya, 15 nih. C2 25. Benar ya, 25. Gimana intervalnya? Dari current koefisien 15, dia boleh naik sampai tak hingga. Berarti 15 tambah tak hingga? Tak hingga. 15 katanya allowable increase-nya dia cuma boleh turun 0. Berarti tidak boleh turun. 15 kurang 0. Tetap 15. C2. C2 dari angka 25 nih. Allowable increase-nya 0. Berarti tidak boleh naik lagi. 25 tambah 0, 25. Boleh turun sampai tak hingga. Berarti sini min tak Infinity. hingga. Ruas kiri ya. Paham? Yang koefisien fungsi tujuan?
Sisi Paham. kanan, kendalanya ada 3. Jadi B1, B2, B3. Gampang lah ini. B1-nya berapa? Awalnya 12. Benar ya, sisi kanannya 12. Sisi kanan yang kedua 6. 6. Sisi kanan yang ketiga 9. 12. Allowable increase boleh turun sebanyak min 3. Sorry, boleh naik, increase naik ya, sebanyak min 3. Naik kok min 3 ya. Jadi nanti diganti ini, tidak apa-apa. 12 naik min 3, berapa jadi? 11. Hah? 12 dikurang 3? 9, Bu. 9. 9. 9. 9 ya, kita anggap sini dulu. Terus dia boleh turun. Turun sebanyak 3. Berapa? 9, Bu. Jadi kalau kayak gini, Bu, ya buat salah satu aja boleh. B1, berarti ambil batasnya ya. Kurang dari sama 9. Mantap di 9 dia. Terus B2-nya dari 6 boleh naik sebanyak min 0,5. Berarti 5, 5. boleh turun tak hingga. Minta hingga. B3 dari 9 boleh naik ke 3. Jadi 12 boleh 12. turun 0,6. Jadi 9 dikurang min 0,6. 9,6. Mm-mm. Jadi kalau seperti ini, kenapa ini agak lain? Berarti lihat aja, B1-nya itu sebenarnya tidak ada kenaikan, karena dia 12. Jadi dia tidak diizinkan naik, tapi dia hanya boleh turun sampai 9. B2 yang awalnya 6 juga tidak ada kenaikan, dia hanya boleh turun dari sampai ke bawah atau sampai maksimal ke 5,5. Terus B3 dari awalnya 9, tidak ada penurunan, berarti dia naik ya. Dimulai dari 9,6 sampai 12. Jadi ketika nilai B3-nya 9,1, artinya solusinya tidak optimal. Karena interval perubahannya ada di sini. 9,1 itu di luar interval. Bagaimana dengan B3 kalau kita ubah ke 15? B3 kalau diubah ke 15, solusinya juga tidak akan optimal. Kita coba di Lindonya. Saya coba Lindo. Muncul tidak Lindonya? Muncul, Ibu. Nah, kamu kalau ada buka pakai laptop, ada Lindonya, boleh dicoba. Coba kita aja deh. Max 5 sorry. 15 yang tadi ya barusan. Tambah 25x2. Subject to 3x1 ditambah 4x2 besar sama dengan 12. 2x1 ditambah x2 besar sama dengan 6. 3x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 9. N. Klik solve, di solve. Kenapa saya salah ya? Kenapa salah ya? Di kendalanya, Bu, lebih dari sama dengan. Iya, lebih dari sama dengan udah. Kendala mana saya salah? Ini kasus maksimum, Bu. Oke, kalau dia muncul seperti ini, kan, bentar ya. Kalau seperti ini ada kesalahan nih, berarti di ini ya, yang ketiga ya. Ini kah? Enggak juga. Harusnya kecil ya. Iya, Bu.
Kalau saya hide di sini muncul nggak belakangnya? Muncul report Windows-nya hasilnya muncul nggak? Muncul, Bu. Nah, ini kalau berarti kayaknya, ntar ya, kita balik. Kayaknya saya salah di PPT ya. Lihat dulu. Ya, sudah muncul di PPT. Sudah keluar di screen kalian PPT saya? Sudah, Ibu. Nah, saya ini ada salah ya. Salah di mana ya? Ini kan harusnya yang ini. Terus saya ketik di Lindo tadi, keluarannya error. Ini dapat dari mana, Ibu ya? Nilai yang ini? 2, 30. 30. Tapi benar ini dapat jawabannya. Kenapa Ibu runningnya error ya? Hmm, coba nanti kamu coba di screen kalian ya. Kan ini kan fungsi tujuannya 15x1 tambah 25x2. Kan dapat x1-nya ini ya. Kalau saya coba aja 15x1-nya 2, x2-nya 1,5. Benar nggak? 30. 25 kali 1,5 berapa sih? 25 kali 15 berapa? 37,5 ya? 25 kali 1,5. 37,5. 30 kalau tambah 37,5, 67,5. Benar loh, Z-nya 67,5. Kenapa saya run di Lindo-nya salah ya? Terus sisi kanannya 15, sorry. Sisi kanan yang kedua 15. Coba Ibu balik dulu. Oh, sorry. Sorry. 15 dengan 25. Benar 15 dan 25. Sisi kanannya 12,69. Benar 12,69. Kenapa salah Ibu ya? Saya balik ke Lindo lagi. Salah. Muncul di Lindo enggak? Muncul, Ibu. Mau saya close. Sekarang Lindonya yang di model di screen kalian. Iya. Ibu masih penasaran kenapa tidak bisa di run ya? Apa Ibu ada tanda salah tanda ya? Hmm, di sini ada error. Tapi nilai dapat ini nilai Z-nya 67,5 ya muncul. Tadi dapat 67,5 juga kan benar. Coba lihat di screen belakangnya. Nggak ada. 67,5 benar. Berarti saya ada salah. Coba. Solve this solve. Yes. Terus saya rasa ada tanda-tanda yang saya salah ya. Bentar ya.
Salah di mana Ibu tandanya ya? Ini 75. I think this one. Nah, I think this one. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini. Nanti tolong diganti di PPT-nya. Tandanya harusnya kecil-kecil besar. Nah, ini ya. Harusnya yang kendala pertamanya kecil sama dengan 12. Nih. Kendala keduanya kecil sama dengan 9. Kendala ketiganya besar sama dengan 9. Terbalik. Coba kalau kita solve. Solve. Yes. Sekarang muncul nggak tanda angka apa? Tabel belakangnya. Di screen. Muncul Ibu. Nah, kira-kira ini ya. Mungkin saya salah tanda ya. 67,5 sama ya. 67,5. 2 sama 1,5 ya. Tuh. Oke, kalau paling salah model, tapi pengerjaan sensitivitasnya kira-kira buat interval perubahannya seperti itu. Oke, kita balik ke PPT. Sudah balik ke PPT kah? Sudah keluar PPT-nya? Udah, Bu. Next. Aku udah mau berubah. Berubah nggak screen-nya? Berubahkah screen-nya? Apa mantap? Sudah ganti slide belum? Sudah muncul? Sudah, Ibu. Nah, sekarang yang ini. Kalau ada koma-koma, dari kemarin bukan koma-koma, biasa kamu bilang koma, kalau dia desimal. Ada min 3,2 di screen? Ada, Ibu. Nah, kalau 3,2 ingat koma ditulis dengan angka titik, dengan tanda titik. Jadi min 3.2a ini harus 3,2a tambah 4b tambah 5c. Subjek tuh, nah ya bisa kombinasi yang integer dengan non integer. 4a tambah 2,5b tambah 3c besar sama dengan 50 seperti itu. 3,6a tambah 7b tambah 2,5c ya, kalau seperti ini. Jadi koma diketik dengan titik. Terus kalau perlu range sensitivity analysis, kita klik yes, nanti dia akan muncul seperti ini. Logikanya rata-rata dia desimal tadi ya, jadi Z-nya dalam bentuk desimal, nilai A-nya variabelnya ABC kan, nggak X lagi, A-nya 6,9 sekian, B-nya 8,8, C-nya 0. Ya, ini current koefisiennya, jadi sisi kanan kendala perubahan koefisien fungsi tujuannya, artinya perubahannya gimana? Ini C1, C2, C3. Jadi nilai C1 perubahannya dari nilai awal yang 3,2, dia boleh naik sebanyak 3,2. Jadi 32,2 tambah 3,2, 6,4. Terus 3,2 boleh turun sebanyak 1,14. Berapa? 2,06 ya. Benar nggak? Kalau saya salah, rapiin. Jadi 2,06. Gimana kalau C2? C2 yang current-nya 4 boleh naik sebanyak 2,2. Jadi 4 tambah 2,2, 6,2.
boleh turun sebanyak 2. 4 kurang 2 berarti 2. Sekarang kalau C3, 5 boleh naik sampai tak hingga. Berarti tak hingga. Boleh turun sebanyak 2,68. Jadi 2,32. Kemudian yang right hand side B1, B2, B3. B1 yang awalnya 50 boleh naik sebanyak 46,5. Jadi 96,56 gitu. Boleh turun 17,6. 50 kurang 17,6. 32,4. 86,9 boleh naik sebanyak 56,1 ya. 53,1. Jadi berapa? 87. Kalau saya salah tambah koreksi ya. 140 kurang lebih gitu. 87 sama 53. Terus boleh turun sebanyak 41,9. Jadi dia 45 lah. Terus nilai B3 dari 20 boleh naik 98,5. Jadi 118,5. Boleh turun sebanyak tak hingga, berarti min tak hingga. Sampai sini ada pertanyaan nggak yang analisis sensitivitas? Ada yang masih bingung analisis sensitivitasnya? Next ya. Kita lanjut ya. Nih, sekarang kita ke model transportasi. Ada pertanyaan nggak sensitivitas sebelum saya lanjut ke model transportasi? Daftar hadir e-learning silakan diisi ya. Boleh lanjut ke sini? Iya, Ibu. Yang lain nggak ada pertanyaan? Yang sensitivitas? Tidak ada, Ibu. Oke, lanjut transportasi. Ingat kan ngangkut-ngangkut barang dari sumber ke tujuan, ya kan? Jadi model transportasi itu pemindahan barang gitu ya dari sumber ke tujuan. Namanya ngangkut barang kalau bisa biayanya seminimum mungkin, ya kan? Biaya seminim mungkin dan atas barang tersebut setiap sumber dapat memasok jumlah yang tetap dan tiap tujuan memiliki jumlah permintaan yang tetap. Model transportasi itu rencana transportasi barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Data di transportasi biasanya ada tingkat penawaran dari sumber dan ada permintaan. Terus biaya transportasi per unit barang dari sumber ke tujuan. Tujuan modelnya untuk apa? Menentukan jumlah barang yang harus dikirim dari sumber ke tujuan, tapi biayanya tetap minimum. Ini contohnya. Ada, kenapa ini padi baunya gandum ya? Oke, ini padi. Padi dipanen di Jogja dan disimpan di 3 kota, Wonosari, Bantul, dan Sleman. Ketiga kota tersebut memasok 3 penggilingan. 3 penggilingan serala ya, ini tidak konsisten. Yang atas padi yang bawa gandum. Gandum aja lah, apa padi ya? Kan dia bilang tepung. Berarti ini gandum lah. Ya, semua padi ganti gandum. Gitu ya. Ketiga kota tersebut memasok 3 penggilingan tepung di Klaten, Delanggu, dan Surakarta. Gandum dikirim menggunakan truk, di mana tiap truk itu hanya muat 1 ton padi. Data gandum ini. Dari Wonosari dia bisa ngasih 150 ton, Bantul 175, Sleman 275. Sedangkan ini permintaannya, tempat penggilingannya kan ada di 3 tempat ini. Klaten dia minta 200, kemudian Delanggu 100, dan Surakarta 300. Nih, biaya pengirimannya beda-beda dari tiap kota. Ini dari kotanya, Wonosari, Bantul, Sleman. Ini tempat penggilingannya, Klaten, Delanggu, Surakarta. Anggaplah ini biayanya dalam satuan unit gitu ya.
Dari Wonosari ke Klaten 6, dari Wonosari ke Delanggu 8, Wonosari ke Surakarta 10 gitu bacanya. Jadi permasalahannya tentukan berapa banyak ton gandum yang harus dikirim dari tiap kota ke tiap penggilingan setiap bulan agar biaya transportasinya minimum. Jadi kita harus tahu Wonosari itu sekali kirim mau berapa, Delanggunya berapa. Jadi Wonosari itu sekali kirim apa semuanya ke Klaten atau dibagi-bagi 3 kota, kalau dibagi-bagi ya berapa tiap kotanya gitu kan. Nah, ini ada yang dibuat datanya tadi. Berarti kita buat di sini. Jadi Wonosari itu dia cuma bisa nawarkan 150. Nah, kalau 150 tandanya harus pasti 150. Udah boleh lebih kan? Namanya cuma terbatas itulah. Kayak kita bawa uang belanja. Bantul dia tadi 175. Sleman 275. Ingat, membacanya ini berarti kayak baca buku. Kan Wonosari. Nih, satu baris ini untuk Wonosari. Bantul tuh baris kedua. Baris berarti bacanya dari kiri ke kanan, Sleman. Terus ada lagi kapasitasnya itu. Kapasitas dari penggilingan Klaten ada 200. Nah, kalau baca Klaten berarti bacanya kolom. Delanggu itu 100, Surakarta 300. Di data slide sebelumnya. Kolom tuh atas ke bawah bacanya. Oke, kalau di model transportasi seperti ini. Ini model transportasi. Dari mana Bu angka 6, 8, 10? Nah, sekarang gini. Nih. Jadi Wonosari itu kotanya kita misalkan 1, Bantul 2, Sleman 3. Kota Klaten berarti A, Delanggu B, itu C, Surakarta C. Jadi 6 itu untuk apa? 6 1 A, 8 1 B, 10 1 C, 7 2 A, 11 2 B, 11 2 C, 4 3 A, 5 3 B, 12 3 C. Ada yang masih bingung nggak baca gini? 1, 2, 3 ABC boleh kamu ganti, terserah. Tidak harus seperti itu. Nah, itulah jadi fungsi tujuan. Kasusnya minimumkan. Z sama dengan ini tadi yang saya sebut. 61A, 81B, 101C, tambah seperti itu. Paham? Dengan kendala tadi saya ngasih kode kan. Kalau sebelah sini, nah ini tadi kan cuma bisa 150, 175, 275. Jadi baris ini nulisnya angka 6-nya tulis lagi. Enggak, 6 ini kan biaya. Biaya sudah masuk di fungsi tujuan. Jadi yang tulisnya gimana? X1A tambah X1B tambah X1C sama dengan 150. Nih, X1A tambah X1B tambah X1C sama dengan 150. Terus mulai dari kota kedua, X2A tambah X2B tambah X2C, 175. Kota ketiga, X3A tambah X3B tambah X3C, 275. Gitu. Sekarang kapasitas penggilingannya. Sorry. Penggilingannya, Klaten tadi cuma bisa 200, Delanggu 100, Surakarta 300. Bacanya balik, kolom. Jadi X, kalau kolom X1A tambah X2A tambah X3A. Belajar konsisten. Kamu tadi nyebutnya 1A, 2A, 3A. Berarti terusnya gitu. Jangan ada yang 1A, ada yang A1, ada yang 2A, ada yang A2. Konsisten mau huruf dulu atau angka. Terurutannya gitu. Terus 1B, 2B, 3B sama dengan 100. 1C, 2C, 3C, 300. Makanya kendalanya jadi ada 6 seperti ini. Ini XIJ besar dari 0 boleh. XIJ besar dari 0 boleh ditulis. I-nya itu dari angka 1, 2, 3. Dan J-nya itu menyatakan penggilingannya yaitu A, B, dan C. Paham nggak model pertamanya dulu? Jadi kalau diberikan persoalan tidak ada model, jadi seperti ini. Buatlah dulu permodelannya. Karena Lindo, kalian butuh model. Baru bisa ngerjakan di Lindo dan Linggo. Kalau kamu ngambil kuliah optimasi modern, ada data, kita nggak belajar model. Dari data langsung kita kerjakan pakai metode atau algoritma. Nah ini,
Ya, model yang tadi diketik di Lindo. Ya, anggap aja udah diketik. Nanti kamu coba, silakan nanti sudah selesai boleh dicoba. Klik analisis sensitivitas. Munculnya seperti ini. Ini baru yang di tujuan ya kan? Jadi biaya minimumnya 4.725 itu biaya minimumnya. Terus apa nih X1A, X2A nih? X1A berarti dari kota 1 ke penggilingan pertama ada 0, 1B tidak 0, 1C. Berarti dari kota 1 dia kirim ke C sebanyak 150. 2 enggak ke A, 2 enggak ke B karena dia 0, 2-nya ke C 175. 3A, 3B 200, 100. Jadi saya tulis sini mungkin bisa tulis. Jadi tadi ini Wonosari, ini Bantul, ini Sleman. Ini kan penggiringannya tadi Klaten, Delanggu, Surakarta. Gitu kan? Ini tadi 1, 2, 3, ini penggilingannya ABC. Nah, dari data tadi, data hasil terakhir, X1A-nya 1C 150. Berarti dari Wonosari kemana? 1C. Wonosari kemana? 150. Next, 2 ke C. Berarti Bantul ke Surakarta 175. 3A 200, 3B 100. Total yang tadi jumlah yang diminta kan 200, 100. Salah nggak tadi, Bu? Bener ya? Ya, bener. Habis ini dulu. Ini hasilnya dulu. 200, 100, 200 sama 100. Nah, kalau sudah seperti itu, sensitivitasnya gimana? Nih, banyak ya koefisiennya. Tadi koefisien fungsi tujuannya, nih, ada 6, 8, 10, 7, 11. Ini biaya, menyatakan biaya. Jadi bisa berubah. Nanti silakan tulis biayanya. Jadi ini C1, sama ya, C1, C2 nanti, C3, C4, C5, C6, sampai 9 tadi. Nah, jadi C1-nya dari 6, naiknya tak hingga. Turunnya 4, berarti 2. C2-nya dari 8, naiknya tak hingga. Turunnya 5. 3. Terus ya, paham ini? 10 naiknya 4, increase pokoknya tambah, decrease kurang. Kalau sebelah kiri dia minta hingga. 7 naiknya tak hingga. Tak hingga. Turunnya 4. 3. C5. 11 naiknya tak hingga. Turunnya 7. C6. C6 tadi 11 juga. Naiknya 4. Turunnya tak hingga. Sorry. Tulisnya nggak pakai 8. C7. 4. Naiknya 4. Turunnya tak hingga. C8. 5. Naiknya 5. Turunnya tak hingga. 9. 12 naiknya tak hingga. Turunnya 4. Ini B. Kendalanya ada 6 tadi. Benar. Nilainya 150. Naik tak hingga. Tak hingga. Turun 150. 0. B2. 175. Naiknya tak hingga. Turunnya 175. Ya. B3. 275. Tidak boleh naik. Tidak boleh turun. Oh, mantep berarti dia.
Ini kalau kayak ini kamu boleh buat aja B3-nya mantep di 275. B4 ya, sama ya, tetap di 200. Oh, enggak ya. B4 tadi 200 boleh naik sampai tak hingga, sorry. B4 dia boleh naik sampai tak hingga, boleh turun 200. 0. B5 100 tak boleh naik, ya boleh naik, berarti tetap 100, turunnya 100. 0. B6 300 tak boleh naik, 300 tak boleh turun, berarti tetap 300. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Bisa? Bisa, Bu. Sudah? Mau di screenshot ini? Dah, kalau cukup, saya lanjut lagi. Nih, kemarin sudah ada minggu lalu kalau mau lihat tabel terakhir, boleh pilih menu report, kemudian tableau. Ini hasilnya. Kalau pengen lihat tabel yang terakhir. Tapi kalau udah pakai Lindo, untuk apa lihat tabel terakhir? Karena kita udah lihat ini aja tabel yang terakhir yang lebih bagus di sini, udah pasti. Tidak perlu kayak ini simplex terakhir. Tidak terurut ya dia. Oke, sekarang sudah transportasi, ada pertanyaan, paling dia ganti-ganti seperti itulah ya. Jadi tidak perlu menghiraukan apakah dia pakai northwest corner atau stepping stone. Yang jelas itulah kerjanya pakai Lindo, pasti akan sama kan pakai metode apapun kalau manual. Sekarang model penugasan. Model penugasan persis dengan transportasi, dia ada sumber, ada permintaan, kemudian ada tujuan. Tapi dia biasanya dibatasi 1 unit. Setiap orang ngerjakan 1 tugas. Tidak ada tumpang tindih tugas. Ini contohnya. Ada 4 jenis jabatan ya. Jabatannya, anggaplah jabatannya 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang karyawan. A, B, C, D. Kita mau ngasih dia uji coba pekerjaan, 4 jabatan, bergantian selama 4 bulan. Jadi angkanya apa? Maksud 7, 8 ini kinerja. Mungkin nilai gitu ya. Atau kinerjanya dalam jam, pokoknya seperti itu. Kita sekarang akan melakukan penugasan, jadi karyawan A itu cocoknya untuk jabatan apa, karyawan B untuk jabatannya apa, dengan tujuan memaksimumkan kinerja total. Ya kan, seperti itu. Jadi, kalau datanya seperti itu, memaksimumkan kan? Buat maksimumkan Z, kalau tadi transportasi itu biaya, kalau ini kinerjanya anggap aja ya 7, bacanya 7 apa? A1 tambah 9 A2 tambah 8 A3 tambah 13 A4. Nah, di sini ya. Paham? Sampai baris keempat. Nanti terus 16 B1, 16 B2, 15 B3, 11 B4, 16 C1, 19 C2, seterusnya sampai 16 D4. Sampai sini, fungsi tujuan. Paham cara memodelkan fungsi tujuan? Sama kayak transportasi tadi. Bedanya hanya di kendala. Sekarang kendala. Tadi di transportasi, kendala yang sebelah kanan, right hand side itu angka kan? Angka permintaan atau daya tampung penggilingan tadi kan. Kalau penugasan, sebelah kanan nilainya semuanya 1. Karena 1 orang kan one person, one job. Jadi satu-satu gini. Bacanya baris dulu baru kolom. Mau putar Bu, kolom dulu silakan, tidak masalah. Asal ingat aja jangan tumpang tindih atau kendala berlebih. Jadi XA1, dia pakai X apa tadi ya? Sorry, X ya. XA1 tambah XA2 tambah XA3 tambah XA4 sama dengan 1. XB1 tambah XB2 tambah XB3 tambah XB4 sama dengan 1. Seterusnya sampai XD4 sama dengan 1. Nih. A1, A2, A3, 4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Dah, 1. Sekarang, kalau dia yang kolom ya, kolom berarti XA1 tambah XB1 tambah XC1 tambah XD1. XA2 tambah XB2 tambah XC2 XD2. Jadi kelihatan nih, kalau kolom
Mantap nih, kolom 1, 1, 1, indeks belakang. Kolom 2, 2, 2, 2, 3, sama 4, sama dengan 1. Paham nggak? XIJ-nya besar dari 0. Ada pertanyaan yang ini? I-nya berarti A, B, C, D. J-nya tadi job jabatannya 1, 2, 3, 4. Kalau sudah ada ini, tinggal masuk ke Lindo. Nah, ini ketik di Lindo. Ya, diketik di Lindo. Oke, sama dengan 1 semua. Itulah. Modelnya hampir sama dengan model transportasi, hanya di sisi kanannya ini buat sama dengan 1 semua. Nah, hasilnya nih. Kalau sisi kanannya 1, kemungkinan besar nilai X-nya, variabel optimalnya 0 atau 1. Pahamkah? Dengan nilai kinerjanya, maksimum kinerjanya 63. Kita lihat, kita buat di sini. Ini A, B, C, D. Kerjanya 1, 2, 3, 4. Dari tabel solusi optimal kita dapatnya XA4, 1. Jadi A keempat. Nah, berarti pekerja A melakukan job keempat. B ketiga. Orang B kerjain job yang 3. C kedua. C kerjain yang 2. D ke 1. Tidak ada yang tumpang tindih kan? Kalau A sudah mengerjakan 4, A tidak mengerjakan yang lain. B sudah mengerjakan pekerjaan ketiga, dia tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Begitu juga yang lain. Pekerjaan 1 sudah ditugaskan kepada D. Jadi yang lain tidak ada yang dapat tugas pertama lagi. Itulah penugasan. 1 orang, 1 pekerjaan. Paham? Penugasan, ada pertanyaan? Yang penugasan? Oke, tidak ada, Ibu lanjut lagi. Ini contohnya. Ada 3 buah mesin. Drill, press, lathe, sama grinder. Operatornya ada 3 orang. Kita akan lihat bagaimana sih katanya 1 operator itu 1 mesin. Sehingga biaya operasi minimum katanya. Berarti min. Nih. Ini lain lagi modelnya. Nah, ini. Kalau ini kamu modelkan, paham? Gimana coba modelnya? Tes lah. Fungsi tujuannya apa jadi kira-kira? Ini pakai ABC. Sorry, ini ABC. Ini mesinnya 1, 2, 3. Fungsi tujuannya gimana? Yang pertama. Dengan waktu operasionalnya minimum. Jadi min 22 XA1. Itu ya, paham nggak? 18 XA2. 35 XA3. Tulisan merah saya muncul nggak? Muncul, Ibu. XB2, 28 XB3, 25 XA1, 36 XC1 ya. 36 X 25 XC1, 36 XC2, 18 XC3. Subjektunya XA1, XA2, XA3 sama dengan 1. XB1, XB2, XB3, 1. XC1, XC2, XC3, 1. XA1 sekarang yang kolom. XB1, XC1. XA2, XB2, XC2, 1. XA3, XB3, XC3, 1. Dah. XIJ besar sama dengan 0. I-nya dari ABC. J-nya 1, 2, 3. Dah, nanti silakan dicoba di lindonya masing-masing. Oke, kalau mau di screenshot silahkan, screenshotlah dulu. Kamu coba aja di lindonya.
Saya tidak bisa lihat juga kamu. Nanti kalau error, lihatlah errornya di mana. Mungkin ada salah ketik gitu ya. Oke, ini contoh lain. Untuk kamu latihan silahkan ya kalau mau coba-coba banyak kan. Ini maksimumkan ini dengan batasan. Ini kalau kira-kira seperti ini model transportasi atau model penugasan? Transportasi atau penugasan nih? Kalau dengan kendala seperti itu. Tandanya transportasi dengan penugasan dia kendalanya tuh sama dengan semua ya kan. Kalau ini ada sisi kanan tuh tidak bernilai 1. Jadi model apa nih? Kemungkinan besar. Tanpa ada soal ceritanya. Model apa nih? Madila model apa nih? Penugasan, Bu. Lihat dulu. Sebelah kanannya. Sebelah kanan nih 76, 82, 77 ini nggak ada angka 1. Jadi ini model transportasi. Kalau penugasan tuh seperti yang tadi nih. Nih ya. Kanannya tuh 1 semua. 1 orang, 1 kerjaan. Kalau seperti ini. Nah ini ya. Kayak transportasi nih. Sisi kanannya tuh angkanya variasi. Tergantung kapasitas. Nah ini nanti kamu boleh coba. Nah ini udah ada di sini. Ya. Ini lindonya. Ini ada salah ya. Ini 56, jadi saya ganti ini 56 ya. Nih. Ya, ini 56. Oke, di run dapatnya gini. Ya kan? Oke, udah ada pertanyaan? Model penugasan dengan transportasi? Tinggal satu lagi, model integer programming. Oke, lanjut kalau udah ada. Nih, model integer programming. Sintaks yang dipakai agak berbeda di integer programming. Kalau penugasan, model program linier, model transportasi itu sama. Jadi contohnya gini, kalau ada max 100x1, 60x2 ini sama kayak biasa. Dengan kendala ini. Ada yang ngambil integer programming? Ada ya? Ada kamu ngambil integer programming nggak? Model dengan hanya ada 1 kendala itu namanya apa? Knapsack, Bu. Knapsack problem. Cuma ada 1 kendala. Ini dia bilang XI-nya bernilai 0 atau 1. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 dikehendaki kalau nilainya tidak 0 berarti 1. Gimana ngetiknya, Bu? Kalau tadi kan kita ada ngomongnya XI besar sama dengan 0. Waktu di Lindo kita nggak ketik kendala non-negatif. Cukup selesai kendala N. Benar kan? Nah, kalau integer programming seperti ini, kamu menghendaki nilainya 0 atau 1. Di pertemuan 1, saya udah kasih sintak yang banyak tuh. Kamu lihat di PPT pertemuan 1 ada int gitu ya. Kalau mau mendapatkan nilai 0 atau 1, ketiknya kayak gini kan. Max kayak biasa, fungsi tujuannya ketik di Lindo. Subject to, kendalanya sama seperti biasa. N, kamu dari tadi sampai sebelum ini kan sampai selesai N, langsung di solve. Kalau mau bernilai 0 atau 1, pakai sintaksnya int. INTE, X1, int X2 di enter sampai X-nya berapa. Bu, kalau saya tuh cuma mau nilai X1, X2-nya saja yang integer. Yang lainnya ada usah. Berarti cukup int X1, int X2. Paham nggak? Nanti kalau sudah, nah kayak gini ya. Ya kan? Di lindonya. Itu. Sudah, sorry. Nah, gini di lindonya. Diketik. Sudah N ya. INTE, X1 sampai X5 beres. Di solve ya kan? Di solve kayak biasa. Solve. Optimal gitu ya kan? Kita close. Nah, dapatnya gini. Terlihat kan? Nih ya. Bentar nih. Kayak biasa ya. Di solve. Ini mungkin saya perlu ulang dikit biar tidak lupa. Lindo solver status. Statusnya optimal. Iterasinya 3. Nilai objektifnya 115. IP bound itu apa, Bu? IP bound itu batas integer programming. Jadi kalau tadi tidak dibulatkan, nilai Z-nya bisa sampai 119-an.
Apa arti elapsed time? Elapsed time itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan model. Jadi sebentar banget kan, tik langsung keluar dari 0 detik. Nih, dapatnya nih. Artinya nilai Z-nya 115, X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1. Terlihat nilai X1 sampai X5, kalau tidak 1 berarti 0. Jadi pakai sintaksnya INT. Oke, habis? Ada pertanyaan? Yang integer programming? Oke, kalau udah ada, kamu silakan download Lingo. Saya tidak lagi ngajari Lindo. Jadi minggu depan, mudah-mudahan sudah bisa offline. Karena kalau offline lebih enak ya bagi saya daripada online. Kelihatan kamu bisa apa enggaknya. Nih, keluar nggak slide saya? Belum ya? Sorry. PPT pertemuan 4. Muncul? Ya, Muncul. Lingo, ini Lingo. Silahkan download Lingonya di laptop. Ini pengenalan semua. Ya, nah ini dia ada ini contekan kita lah. Apa KIP ada LP, kalau sudah sering sudah hafal lama-lama. Branch point. Ini yang biasa, minggu depan kita belajar ini. Kalau Lindo, saya selalu save. Jadi dia tuh ada kayak template. Kayak apa ya template itu? Apa ngomongnya? Bahasa Indonesia ya apa template tuh? Panduan. Apa template tuh ya? Pokoknya contohnya, nanti tinggal diganti. Saya bisa ngetik yang ini, warehouse customer, nanti diganti. Saya tinggal ganti huruf-hurufnya. Di save jadi. Lindo kemarin juga bisa save. Kalau Lindo salah ketik tidak perlu masalah ya. Kita cuma ngetik biasa. Kalau Lingo, nah banyak. Nah, tampilan Lingo nih agak berbeda daripada Lindo. Sintaknya juga beda. Kalau tadi kita pakai int, kalau dia pakai gin, pakai add gitu. Lingo lebih sensitif, salah di akhir kalimat, di akhir baris ada tanda titik koma. Kalau Lindo tadi enak enter 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 aja. Lindo harus ketik subject to. Kalau Lingo udah usah ketik subject to, dia tahu sendiri mana kendalanya, mana fungsi tujuannya. Kalau Lindo tadi enak, 2x1, ketik aja 2, huruf X, huruf 1. Kalau di Lingo tidak bisa kamu. 2x1 berarti 2 kali x1. Nah, 2 kali pakai tanda bintang dia. Kalau x2 aja, udah ada koefisien, tapi kita harus pakai kalau di Lingo 1 kali x2. Kelemahannya seperti itu. Nah, minggu depan materinya Lingo. Itu minggu depan udah pertemuan keempat, pertemuan kelima kita kuis. Oke, pertemuan kelima kita kuis, berarti bawa laptop di kelas. Ya, tentang inilah, berarti kuisnya tentang Lindo sama Lingo. Yang tidak punya laptop, berarti kamu bawa pinjam punya teman. Kalau cuma satu pinjam punya saya bisa, cuma kalau lebih dari 1 orang mau di mana lagi? Tidak bisa nunggu temannya lama, dia juga sibuk. Tidak akan ada yang minjemin kalian ya, pinjam punya teman di luar kelas ini aja. Pinjam sebentar, paling 1 jaman. Oke, minggu depan Lingo, silakan download Lingonya. Lingonya banyak versi, terserah mau Lingo berapapun, 18, 19, 20, 21 boleh. Di yang saya kasih kemarin juga bisa kan? Silakan download dulu, pastikan ada. Kalau tidak berhasil, silakan komen di grup. Nanti pas saya ke kampus, boleh copy, boleh. Jadi minggu depan kita tinggal langsung coba-coba. Tidak ada lagi yang sibuk-sibuk download. Kalau udah ada lagi, ambil yang dengan yang punya. Nadila ada kan Lingo? Yang bimbingan saya tahu ada Regina juga ada Ada, kan? Bu. Nah, Ada. kamu copy apa download? Copy file atau download? Download, Bu. Nah, download ya udah. Downloadnya dari link yang saya kasih atau lain lagi? Nadila udah download dari lama, Bu. Nah, iya, udah lama. Yang baru ada nggak?
Yang lama dari link Ibu kasih atau yang lain lagi linknya? Nanti kan nyari sendiri Bu di Google. Nah ya kamu cobalah cari ya. Kalau tidak bisa komen di grup, nanti temannya yang mungkin ada linknya dia bisa share. Karena ada beberapa yang kunci katanya butuh crack number gitu. Ada nggak yang sudah coba masukkan? Siapa yang belum punya ini? Desta ada nggak Desta? Linggo? Ada Bu, baru download kemarin yang Ibu kasih link itu. Sudah coba buka nanti ya. Nafisa ada? Ada, Ibu. Regina ada. Desi ada nggak? Ada Ibu. Erlangga? Erlangga? Dah. Iya Bu, nanti di download. Download ya. Kalau nggak bisa tolong diinfo. Jadi minggu depan nggak sibuk-sibuk. Nah mana-mana dulu ya. Iya Citra? Bu. Citra ada? Ada Ibu. Ada lingkunya ada ya. Naufal ada? Ada, Bu. Ermi ada. Naufal, Ermi. Firna? Ada, Bu. Sudah download kemarin. Bisa buka dah ya, pastiin ya. Nanti takutnya ada beberapa yang begitu dibuka dia suka minta crack number. Adelia ada nggak? Ada, Bu. Oke, kalau sudah udah aman lah ya, sudah baguslah. Tolong on cam, saya mau foto dulu. Tolong on cam dulu, saya mau foto. Ya. Nah, lupa saya, lantak nggak pernah. Kayak mana biar muncul banyak-banyak nih? Kayak mana ya biar muncul banyak-banyak? Klik di mana? Biar bisa satu screen kaliannya. Di view, Ibu. Hmm. View, pilih yang galeri ya. Galeri. Setelah berapa bulan di online? 12 ya, 4, 8, 12 sama saya. Siapa yang absen nih? Oke, udah. Cukup.